Awal akhirat surah yang jangan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Jamaah Bapak Ibu, jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ucapkan selamat kepada orang-orang yang telah Allah bikinkan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Al-Amiri Abil Qabsah Al-Anmari radhiyallahu an, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, salasatun uqsimu bihinna wa uhadditsukum hadisan fahfazuh. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin bi shadaqah wa la zulima 'abdun bi mazlamatin fasabara 'alaiha illa zadahullahu izza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaiha baba fakri, ila akhiril hadis. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal aku bersumpah dengan tiga perkara tersebut, kata Nabi. Aku akan sampaikan hadis kepada kalian, maka hafalkanlah, maka camkanlah, maka ingatkanlah. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin bisadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala zulima 'abdun fasabara alaihi illa zadallahu izza. Tidaklah seorang hamba diperlakukan secara zalim lalu dia bersabar dengan kezaliman tersebut, maka Allah akan menambahkan kemuliaan di dalam dirinya. Mungkin kita dihina, tapi jangan menghina. Tapi kalau agama dihina, wajib kita bela. Maka ketika Nabi SAW dihina, beliau didatangi oleh seseorang, ditagih hutang, sehingga ditarik selendang di leher Nabi, terlihat warna merah di leher beliau. Beliau tidak marah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengancam orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Umar, sampaikan kepada saya untuk melunasi hutang, sampaikan kepada orang tersebut untuk menagih hutang secara baik. Maka bayarkanlah hutang itu olehmu untuk sementara dan tambahkan sedikit. Kenapa ditambahkan? Karena kamu telah membuat dia ketakutan. Ini sikap daripada Sayyidina Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dihina, Nabi ada di sampingnya. Dan Sayyidina Abu Bakar diam dengan penghinaan tersebut. Dihina sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjawab. Pada saat itu Nabi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ketika saya jawab hinaan itu, walaupun satu kali, kenapa engkau tinggalkan aku? Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu diam, malaikat Allah utus untuk menjawab penghinaan tersebut. Tapi ketika engkau membalas, malaikat pergi, saya pun pergi.
Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fataha abdun baba mas'alatin fatahallahu alaihi babal faqrin. Baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu-pintu, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan buka pintu kemiskinan di atasnya, pintu kefakiran di atasnya. Dalam kata lain, meminta untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau meminta untuk kepentingan umum, itu bukan meminta namanya. Itu mengajak untuk satu kebaikan, membangun masjid, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, untuk pendidikan agama dan sebagainya. Tapi apabila seseorang meminta sesuatu kepada saudaranya, dalam tanda kutip, bukan minta air, bukan minta disuguhkan ini dan itu, tapi dalam makna meminta yang sesungguhnya dalam jumlah yang besar. Oh, mintalah uang 1000, itu enggak ada masalah untuk parkiran misalnya. Maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan di atasnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila seseorang bersabar selama 3 hari 3 malam tidak makan, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah, Allah akan jamin rezekinya selama 1 tahun. Kan mudah untuk menjamin rezeki. Cukup lapar 3 hari 3 malam, tidak ada orang tahu. Dalam sebuah riwayat, Allah SWT katakan dalam Al-Quran, ya sabuhumul jahilu alniya. Mereka dianggap oleh orang-orang yang tidak tahu kondisinya, mereka orang kaya. Padahal mereka bukan orang kaya, mereka orang miskin. Tapi mereka menutupi diri-diri mereka supaya tidak terlihat rendah di pandangan makhluk, supaya tetap mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhadditsukum hadisan fahfazuh. Kelanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkanlah, ingatlah. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Perjalanan dunia ini dari dulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada hari kiamat hanya untuk 4 golongan manusia. Abdin razaqallahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi bihi wajha rabb, fahuwa yattaqi bihi rabba wa yasilu bihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahaza bi'a'lal manazil, atau riwayat bi'afdalil manazil. Ada satu orang hamba yang Allah berikan harta, kemudian Allah berikan ilmu dalam mengelola harta tersebut, bagaimana mengelolanya secara halal. Maka hamba tersebut mengetahui bagaimana mentaati Allah dalam melaksanakan harta tersebut. Harta itu dia gunakan untuk menyambung satu rahim dengan keluarganya, sehingga Nabi sabdakan sedekah yang terbaik itu adalah untuk keluarga terdekat. Kemudian dia mengetahui apa hak-hak Allah pada harta itu, dan inilah orang yang ada pada kedudukan terbaik. Yang kedua, abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu mala. Seseorang yang Allah berikan ilmu di dalam menjalankan, dalam mengelola harta sesuai syariat, tapi Allah tidak beri dia harta. Fahaza, maka orang ini shadiqun niyah, niatnya bagus. Yaqulu, dia katakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan buat juga seperti orang itu. Saya pengen juga menyumbang untuk pembangunan masjid, tapi uang enggak ada. Saya pengen juga memberikan santunan buka puasa, tapi uang enggak ada. Kalau saya punya kekayaan, saya akan lakukan seperti yang dia lakukan. Wa huwa biniyati, dia tetap dengan niatnya. Fahuma fil ajri sawa. 2 orang tersebut pahalanya sama. Yang punya harta menyumbangkan hartanya di jalan Allah, yang tidak punya harta berniat menyumbang untuk agama Allah, pahalanya sama. Jadi yang bernilai di dalam diri kita itu apa? Keinginan
niat untuk berbuat baik. Sehingga Nabi sabdakan, niatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Orang berangkat haji kita pengen juga, kita niat berangkat haji, menabung enggak sampai, akhirnya meninggal dunia. Besok di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang haji. Melihat orang penghafal Al-Quran, kita pengen juga menghafal. Kita hafal satu ayat satu hari, selesai kita hafal satu lembar, hilang lembaran berikutnya. Dihafal juz 2, hilang juz 1. Tapi berusaha niat menjadi penghafal Al-Quran sampai akhir hayat. Kalau kita meninggal, besok di akhirat dibangkitkan bersama penghafal Al-Quran. Maka tingkatkan dalam diri kita niat-niat kebaikan ketika melihat orang lain melakukan kebaikan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, abdin atahullahu malan, abdin razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Allah beri dia harta, tapi Allah tidak beri dia cara mengelola harta secara baik. Fahaza yukhbituhu fi malihi bighairi ilmin. Orang ini menghabiskan hartanya tanpa panduan agama. Dia menganggap hartanya adalah haknya, sehingga dia perbelanjakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak tahu begini berapa zakatnya, jumlah segini berapa yang harus dikeluarkan, bagaimana cara pengeluarannya, kemana harus dikeluarkan. Dia tidak tahu menahu. Dia tidak mau nyambung silaturahim dengan harta yang dia punya. Maka Nabi sabdakan, fahaza bi akhbasil manazil. Ini orang yang paling jelek kedudukannya di akhirat kelak. Yang keempat, abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Seorang hamba harta enggak punya, ilmu juga enggak punya. Tidak punya ilmu bagaimana cara mengelola harta menurut syariat. Lalu dia katakan begini, lau anna limalan la amiltu fihi ka amali fulan. Kalau saya punya harta, saya lakukan juga seperti si fulan itu. Beli mabuk-mabukan, traktir kawan minum khamar, saya traktir kawan berjudi dan lain-lain sebagainya. Dia termotivasi dengan maksiat kawannya. Fahuma fil wizri sawa. Orang itu dari segi dosa juga sama. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim perlu mengkhawatirkan apa yang kita miliki, perlu mengkhawatirkan apa yang kita usahakan, apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pergunakan kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita ada pada posisi orang yang pertama yang Nabi sabdakan bi afdolil manazil, kedudukan yang tertinggi. Terakhir, an Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma min ahadin wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun daripada kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan berbicara dengan Allah di akhirat kelak tanpa ada penterjemah. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah di akhirat kelak, akan ditanya satu persatu. Fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddam. Maka dia melihat ke arah kanannya, dia melihat amal kebaikan yang telah dilakukan. Fayanzuru asmana min, dia melihat ke arah kiri dia pada saat itu. Fala yara illa ma qaddam. Melainkan dia melihat seluruh apa yang telah dilakukan daripada dosa. Ke kanan dilihat amal baiknya, tarawih, alhamdulillah. Dilihat sebelah kanan ada infak masjid, lihat sebelah kanan ada santunan anak yatim, lihat sebelah kanan ada iktikaf, lihat sebelah kanan salat isya berjamaah, lihat sebelah kanan ada perkara-perkara baik puasa bulan Ramadan, dilihat sebelah kiri ada pula ghibah,
dilihat sebelah kiri ada fitnah, dilihat sebelah kiri ada berbohong dalam perdagangan. Dosa nampak jelas, pahala juga nampak jelas. Fayanzuru baina yadayhi, dia memandang ke arah depan. Fala yara illan nara tilqa'a wajhi, maka dia tidak melihat kecuali neraka terbentang di depannya. Di mana surga? Surga ada di seberang sana. Kita akan menyeberangi neraka. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma minkum illa wariduha, siapapun kalian pasti melewati neraka. Berapa jembatan yang mesti kita lewati? Panjang jembatannya 1500 tahun perjalanan. Rasa-rasa dilihat ke kanan, banyak amal baik, alhamdulillah merasa tertolong untuk lewat, banyak modal. Tapi apabila melihat ke kiri banyak dosa, merasa sulit untuk melewati jembatan yang begitu panjang tersebut. Lebih kecil pada rambut di belah 7, lebih tajam pada pedang. Maka baginda Rasulullah SAW berpesan, fattakun nar walau bisikki tamratin, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan separuh daripada satu biji kurma. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan cerita dongeng. Hadis riwayat Imam Muslim, berita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mengalami hal tersebut. Kita siapkan diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, dengan infak dan sedekah, dan zikir dan tahlil. Terutama yang penting adalah anak yang soleh yang mendoakan kita, yang akan mengantarkan kita ke seberang, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.